Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semua, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya TIK dan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Namun tentunya kita semua bertanya, kenapa sih TIK dan media pembelajaran itu sangat penting dalam proses pembelajaran dan saling berkaitan? Tentunya jika kita mengingat kita saat ini hidup di zaman yang terus berkembang, yaitu globalisasi, di mana semua aspek kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita itu terus berkembang. Dan kita saat ini juga dituntut untuk memiliki kemampuan agar bisa bersaing di abad ke-21. Ada 4 kemampuan utama yang harus kita miliki agar menjadi generasi yang dapat bersaing tidak hanya di kancah nasional tentunya, tapi juga di kancah internasional. Yang pertama yaitu adalah way of thinking, kemudian yang kedua adalah ways of working, dan yang ketiga yaitu tools for working, dan yang keempat adalah skill for living in the world. Yang pertama yaitu adalah way of thinking, di mana kita sebagai seorang individu atau generasi dituntut untuk bisa berpikir kritis, kemudian memecahkan masalah dan mencari ide yang kreatif. Kemudian yang kedua yaitu adalah way of working, di mana kita di dalam dunia bekerja dituntut untuk bisa memiliki skill komunikasi dan kolaborasi yang sangat baik. Dan yang ketiga yaitu adalah tools for working, di mana kita dalam bekerja harus bisa menguasai alat-alat dalam bekerja yang tentunya alat-alat tersebut memiliki teknologi yang sangat bagus. Dan yang terakhir yaitu adalah skill for living in the world, di mana kita dituntut untuk memiliki kemampuan sosial yang sangat baik. Tentunya untuk memiliki 4 kemampuan yang harus kita miliki di abad 21 tersebut, tentunya diperlukan pendidikan yang sangat baik. Untuk pendidikan yang sangat baik tentunya adanya sistem pendidikan yang baik. Dalam sistem tersebut, proses dalam belajar mengajar tentunya harus dilakukan secara maksimal, kemudian efektif, dan sehingga dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Teman-teman sekalian, teknologi dan informasi tidak dapat kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena tanpa kita sadari di sekeliling kita semua, di sekeliling kehidupan kita sering sekali menemui teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya adalah penggunaan gadget yang selalu kita gunakan sehari-hari, kemudian laptop dan lain-lain. Kemudian teknologi komunikasi dan informasi tersebut sangat-sangat berkaitan erat hubungannya dengan dunia pendidikan. Kenapa? Karena teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat membantu dunia pendidikan untuk menciptakan generasi atau lulusan yang sangat berkualitas. Yang pertama, kenapa teknologi komunikasi dan informasi tersebut sangat penting, yaitu karena teknologi komunikasi dan informasi itu tidak mengenal batas ruang atau kelas. Dimanapun kita berada saat ini contohnya kita sedang berada di era pandemi, kita dituntut untuk mengurangi mobilitas kita di tempat keramaian, dan teknologi komunikasi dan informasi tentunya sangat membantu kita untuk bisa melakukan proses belajar mengajar, yaitu melalui seperti Zoom, kemudian Google Meet, dan aplikasi-aplikasi lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teknologi komunikasi dan informasi tidak mengenal status sosial. Jadi dimanapun Anda berada, Anda bisa belajar dan memanfaatkan teknologi komunikasi, sehingga nantinya pastinya ketika TIK itu kita kembangkan, kita gunakan, akan menjadikan diri kita atau lulusan-lulusan yang berkualitas. Dan yang ketiga yaitu adalah TIK tidak mengenal batas waktu. Kenapa? Karena saat ini kita mempunyai kesibukan yang sangat banyak, kemudian mungkin kita sedang berada di dalam perjalanan. Ketika kita ingin menjalankan sesuatu, waktu yang kita gunakan ketika kita memanfaatkan TIK, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi kita, teman-teman sekalian. Kemudian TIK juga sangat berguna karena apa? Karena TIK dapat menjadi media kolaborasi siswa atau mahasiswa seperti kita saat ini. Kolaborasi yang bisa digunakan contohnya melalui media sosial seperti YouTube, kemudian TikTok, Instagram. Kita bisa melakukan kolaborasi yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran yang ada. Kemudian TIK juga menjadi wadah untuk meningkatkan kreativitas
siswa, pelajar dan mahasiswa. Karena apa? Karena di TIK itu kita diberi kebebasan untuk mengembangkannya, kemudian untuk memanfaatkan dan mencurahkan ide-ide yang kita miliki. Teman-teman sekalian, teknologi informasi dan komunikasi tersebut sangat erat kaitannya dengan namanya media pembelajaran. Kenapa sih TIK itu sangat erat kaitannya dengan media pembelajaran? Begini, teknologi informasi dan komunikasi itu sangat banyak dimanfaatkan untuk mengembangkan media pembelajaran. Nah, banyak sekali media pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru kita, oleh dosen-dosen kita yang menggunakan memanfaatkan TIK. Banyak sekali medianya. Media pembelajarannya bisa berupa suara, kemudian gambar atau film yang tentunya itu dibuat dengan kemajuan TIK yang ada. Media pembelajaran dalam proses belajar mengajar tersebut sangatlah penting. Kenapa? Fungsi dari media pembelajaran tersebut sangat penting dalam proses belajar mengajar, karena media pembelajaran itu membantu menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dari tenaga pendidik kepada peserta didik, sehingga ketika media pembelajaran itu ada, siswa atau peserta didik diharapkan lebih bisa memahami apa yang ingin disampaikan oleh guru dan dosen. Kemudian media pembelajaran tersebut juga memiliki banyak sekali keuntungan, teman-teman. Yang pertama, media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa atau peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Karena apa? Banyak sekali media pembelajaran yang unik. Contohnya adalah media pembelajaran film, contohnya, dan musik misalnya. Ketika peserta didik melihat film dan musik yang sangat menarik, contohnya misalnya musik bisa kita gunakan untuk membantu menghafal, untuk mempermudah kita. Kemudian film bisa memberikan tidak hanya verbalitas atau omongan, tapi kita bisa mengilustrasikan suatu kejadian melalui media pembelajaran tersebut. Kemudian media pembelajaran tersebut juga sangat membantu guru untuk menyampaikan pesan yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian media pembelajaran juga dapat meningkatkan rasa ingin tahu dari siswa atau pelajar itu sendiri, dimana ketika dia melihat media pembelajaran yang baru atau yang belum pernah dia lihat, tentunya rasa ingin tahu, kemudian rasa ingin belajarnya itu muncul, teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya, kenapa media pembelajaran tersebut sangat menguntungkan? Yaitu karena media pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan atau skill yang dimiliki siswa atau peserta didik. Kenapa? Karena dalam media pembelajaran kita ada namanya teori. Kita juga bisa menghubungkan dengan teori-teori, kemudian dan lain-lain sebagainya, teman-teman sekalian. Media pembelajaran dan TIK ini sangat penting dalam proses pembelajaran, apalagi saat ini kita memasuki yang namanya adalah industri 5.0, di mana mau tidak mau kita harus belajar dengan namanya TIK, dan kita juga sebagai generasi muda, kita juga harus memahami media pembelajaran yang ada. Karena apa? Karena ketika kita bisa menguasai TIK, kita juga dapat mengembangkan media pembelajaran yang tentunya hal tersebut sangat bermanfaat bagi kita ketika kita memasuki dunia pekerjaan. Mungkin itu hanya saja penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang pentingnya TIK dan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa antara TIK dan media pembelajaran saling memiliki hubungan satu sama lain. Karena apa? Karena dalam pengembangan media pembelajaran, teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran untuk mengembangkan media pembelajaran tersebut. Dan TIK tentunya sangat berguna untuk kita saat ini, karena saat ini di zaman yang terus berkembang, kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah, sehingga eksistensi kita sebagai seorang individu, tidak hanya sebagai seorang individu tetapi sebagai suatu bangsa, dapat diakui oleh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai berjumpa di lain waktu.